Dari dulu haji itu manasiknya, tawafnya di sekitar Ka'bah. Ka'bah itu di Mekah. Lalu sa'inya di Safa Marwah. Safa Marwah di Masjidil Haram itu. Wukufnya di Arafah. Mabitnya di Muzdalifah. Ngelemparnya di Mina. Malamnya mabit di Mina. Dari dulu sejak Ibrahim ya begitu. Sejak zaman Nabi begitu. Ketika ada orang gaya odo-odo aneh-aneh, haji neng Jember, haji neng Sulawesi, haji neng Indramayu, haji neng Tarim. Ketika kiai melawan itu, menentang itu, ojo diarani menyerang. Benar? Ojo diarani memecah belah. Ojo diarani membuat permusuhan. Kiai memang wajib menjaga supaya agama itu tetap asli, nggak dirubah-rubah, sehingga kita ketika umat itu ngelakoni ajaran Islam yang asli, bukan ajaran yang abal-abal. Paham ya? Jadi mriki tiyang ndamel istilah sreno-reno. Ini kok sekali lagi sing bener lho dianggap menframing. Yang dari dulu memperjuangkan Islam, penggayaannya yang mulang ngaji, sorokan Quran, mulang MI, gak leren-leren, menginisiasi mendirikan masjid, mendirikan Jumatan. Lho niku lho gara-gara dalam hal nasab misalnya gak podo karo kelompok ini, wes diarani PKI, sing diarani monyet, macam-macam. Mana yang menframing nih? Nanti paham dah? Misalnya kados kula diarani PKI, lah PKI bubar 65. Lah kula 65 durung lahir. Hati-hati para jamaah, harus cerdas memilah dan memilih. Cerita tentang nenek moyangnya juga sejujurnya ojo cerita sing aneh-aneh. Nenek moyangku iso ngundurne pesawat, dan itu cerita wong zaman nenek moyangnya lho durung usum pesawat. Lah ngono sing diceritani kok ya percaya gitu. Hah? Barang-barang lek enggak jujur, konangan-konangan wis lah. Lho niku sing cerita keturunan Sunan Ampel ke-6. Ya enggak masuk akal, Mas. Sekarang dari zamannya Sunan Ampel itu sekitar 600 tahun. Sunan Ampel 14 sekian, sekarang 2000 sekian. Berarti secara global 600 tahun. 600 tahun ngaku keturunan ke-6. Berarti per keturunan 100 tahun. Apa ya masuk akal? Dan sak keturunan kacek 100 tahun. Berarti mbokmu nglairne kon, mbokmu umur 100 tahun lagi nglairne kon. Kan boten realistis dengan ini. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, baik yang hadir langsung di Masjid Sabilillah tanggal 28 Oktober 2025, juga yang mungkin lewat streaming atau YouTube live ataupun tayang ulang. Muga-muga sedaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibimbing manahipun oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya badhe matur tentang tugas ulama atau kiai itu membimbing, mana yang benar, mana yang salah. Kiai menunjukkan kelompok ini yang bisa diikuti, kelompok ini enggak bisa diikuti,
dengan tolok ukur Quran Sunnah. Itu cara kiai membimbing supaya umat itu tidak salah ikut guru, tidak salah memilih guru. Nah, tentu tugas-tugas dan upaya membimbing umat ke arah yang benar sesuai dengan Quran Sunnah itu beda banget dengan upaya menframing, beda banget dengan upaya maaf-maaf perang opini, menggiring opini. Ulama enggak berkepentingan, juga enggak punya rencana membuat framing menggiring opini. Tapi tugasnya ulama membimbing yang benar, menunjukkan kepada umat ini yang benar, ini yang tidak benar, ini yang sesuai dengan Quran Sunnah, ini yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah, ini tokoh yang bisa diikuti, ini yang tidak bisa diikuti, ini organisasi yang bisa diikuti, ini organisasi yang tidak bisa diikuti. Sebatas itu. Kalau kebetulan ada orang atau kelompok karena enggak benar, lalu si kiai bilang ojo melo iki, tentu maksud kiai itu bukan menfitnah, juga bukan menjatuhkan, tapi memang tugas kiai menyelamatkan umat. Jangan ikut yang kayak begitu. Dari dulu ya seperti itu. Dulu Islam ya Islam sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Lalu tahu-tahu muncul Khawarij. Ulama-ulama di zaman sahabat maupun tabi'in kayak Abdullah ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, tokoh-tokoh ulama di zaman sahabat, ya dawuh sing bener iki. Sidina Ali dawuh sing bener iki, ojo melok koyok ngene iki. Tentu sudah kewajiban ulama membimbing umat supaya tetap ikut yang benar. Jangan lantas yang begitu itu dianggap Sidina Ali Ibnu Abbas menggiring opini, bukan menggiring opini. Jadi ini perjalanan yang benar, ini jalur yang benar. Tahu-tahu ada belokan salah, penumpang dikandani, ojo mengko iki, nggak bener iki, kan ngoten niku. Nah, terus sampailah ke zaman imam-imam madhab. Sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ora diarani Ahlus Sunnah Jamaah ya gak apa-apa. Wis pokok iki Islam yang dari dulu ya sebegini ini sejak zaman Kanjeng Nabi lah begitu loh. Tapi terus ada beberapa penyimpangan baik besar maupun kecil. Ada yang menyimpang misalnya sholat fardu cukup hanya 3 kali, tidak harus 5 kali. Nah, kayak begitu kan menyimpang. Sudah tentu tugas ulama memberi penjelasan pada umat, kuwi enggak bener, ojo melo, kan ngoten. Terus ada riwayat hadis abal-abal, namanya hadis palsu. Tentu ulama ya dawuh, kuwi hadisnya enggak bener, sebab si perawinya itu pembohong. Kalau perawinya pembohong, maka status hadisnya hadis palsu. Jadi kalau ulama dawuh ojo milo iki niku bukan menyerang. Memang tugasnya ulama menyelamatkan umat. Sakit dipahami nggih? Nah, sampai akhirnya kalau di Indonesia berdiri organisasi kayak Nahdlatul Ulama. Itu juga dalam rangka tetap menjaga yang lawas ini. Islam dari dulu begini, yang ini lu begitu. Terus nyuwun sewu, nggak jauh dari berdirinya NU, situasi keagamaan di Indonesia
sebelum berdirinya NU atau setelah berdirinya NU, memang mulai bermunculan kelompok-kelompok yang pusatnya mungkin ada di Saudi, Salafi Wahabi, di Mesir, Ikhwan, kemudian di Yordan, Hizbut Tahrir, lalu di Iran, Syiah, lalu di London, Ahmadiyah, dan segala macamnya. Tentu kiai-kiai yang dari dulu dapat warisan akidah, ajaran dari Wali Songo, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikih bermadhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah dan semacamnya, pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika mulai ada kelompok-kelompok baru yang menyimpang dari itu, lalu kiai-kiai mendirikan NU, ini yang diikuti, jangan ini yang diikuti, jangan ini. Ini tujuannya untuk menyelamatkan umat. Ojo diarani menyerang kelompok lain, ojo diarani menframing, ojo diarani menggiring opini. Salah kono wong biyen ngene kok malah digaya aneh-aneh. Nek kiai meneng ya salah. Kiai meneng berarti membiarkan umat ikut yang salah. Imam Bukhari pun ketat dalam menerima atau mencoret hadis. Hadis kalau nggak benar-benar sahih, nggak dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari. Dan itu kriterianya ketat banget. Kriteria pertama, perawinya sejak dari Imam Bukhari sampai sahabat, sampai Nabi, itu harus sambung bersambung. Untuk membuktikan sambung bersambung, diteliti sejarah hidupnya perawi-perawi itu, sezaman apa tidak, dan kira-kira dari daerah, negara, kota yang sama apa berjauhan. Itu untuk memastikan perawi itu saling ketemu antara generasi dengan generasi sebelumnya, namanya mutasil, sambung. Kalau itu gagal, corek sudah. Itu bukan berarti Imam Bukhari benci riwayat itu. Ya memang Bukhari harus menjaga, jangan sampai ada dalam Islam hadis yang tidak sahih dianggap sahih. Hadis yang enggak bisa dipegangi, diduga bukan sabda Nabi, lalu tetap kau yakini sabdane Kanjeng Nabi, kan salah. Tuju ajarane Nabi, duduk ajarane Nabi, kau anggap ajarane Nabi. Maka Bukhari perlu clear, ini bukan, karena enggak sambung. Nah, sekali lagi, sikap Bukhari itu dalam rangka menjaga Islam, bukan menframing gitu loh. Paham ngeten niki nggih? Saniki teng mriki niki yang kiai-kiai pengen Joko malah dituduh menframing, ya, menggiring opini. Karbe ku piye? Namanya menframing, menggiring opini itu orang membuat odo-odo apa yang itu enggak faktual, lalu dibikin cerita, dibikin nopo-nopo seakan-akan begini, lalu nyun sewu ndamel diviralaken, terus pakai buzzer nopo-nopo, akhirnya umat itu ikut meyakini sesuatu yang sebetulnya zong niku wau. Nah, ngoten niku lho namanya menggiring opini palsu, abal-abal. Ngeten. Menawi kiai-kiai dari dulu haji itu manasiknya, tawafnya di sekitar Ka'bah. Ka'bah itu di Mekah. Lalu sa'inya di Safa Marwah. Safa Marwah di Masjidil Haram itu. Wukufnya di Arafah. Mabitnya di Muzdalifah. Ngelemparnya di Mina. Malamnya mabit di Mina.
Dari dulu sejak Ibrahim ya begitu, sejak zaman Nabi begitu. Ketika ada orang gaya oto-oto aneh-aneh, hajine neng Jember, hajine neng Sulawesi, hajine neng Indramayu, hajine neng Tarim. Ketika kiai melawan itu, menentang itu, ojo diarani menyerang, bener? Ojo diarani memecah belah, ojo diarani membuat permusuhan. Kiai memang wajib menjaga supaya agama itu tetap asli, nggak dirubah-rubah, sehingga kita ketika umat itu ngelakoni ajaran Islam yang asli, bukan ajaran yang abal-abal. Paham nggih? Jadi mriki tiyang ndamel istilah wis reno-reno. Ngene kok sekali lagi sing bener lho dianggap menframing. Yang dari dulu memperjuangkan Islam, penggayaane yo mulang ngaji, sorokan Quran, mulang MI, gak leren-leren, menginisiasi mendirikan masjid, mendirikan Jumatan. Lho niku lho gara-gara dalam hal nasab misalnya gak podo karo kelompok ini, wis diarani PKI, sing diarani monyet, macam-macam. Mana yang menframing niku? Ngoten lho. Paham toh? Misalnya kados kula diarani PKI, lah PKI bubar 65. Lah kula 65 durung lahir. Hati-hati para jamaah, harus cerdas memilah dan memilih. Salah satu ciri hamba Allah yang disebut ulul albab itu orang yang mampu memilah dan memilih. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sampaikan berita gembira kepada para hambaku, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang mana yang diberi kabar gembira insya Allah masuk surga? Alladzina yastami'una al-qawla, orang yang mau mendengarkan, membuka telinga, membuka mata, membuka hati, siap terima informasi, siap dapat masukan. Ora kok mbegegek pokok ingin orang ngono kuwi, nggak kaku, siap dengar, tapi nggak sembarang sekedar mendengar tok, juga mampu menfilter, mampu memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang asli, mana yang abal-abal, mana yang akurat, yang valid, mana yang tidak akurat, mana yang terkonfirmasi ada bukti datanya, mana yang tidak terkonfirmasi. Setelah dipilih clear ini yang benar, fayattabi'una ahsanah, lalu mereka ikuti yang paling baik ini, mereka ikuti yang paling benar. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka-mereka yang mampu mendengar, menerima masukan, lalu memilah, lalu akhirnya disimpulkan ini yang hak, terus dilakoni. Mereka yang kayak begitulah orang-orang yang memang diberi hidayah oleh Allah. Hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang disebut ulul albab. Ulama pilihan mas, ulul albab niku. Nah, tugas kiai dari dulu seperti itu. Imam Asy'ari itu termasuk pengikutnya Imam Syafi'i. Zaman Imam Asy'ari itu ngaji ke Al-Jubai selama kira-kira 10 tahun. Ngaji juga kepada Syekh Wasil bin Atta
bertahun-tahun. Tapi Imam Asy'ari sebelum ngaji ke situ sudah dapat pelajaran yang model Imam Syafi'i, sudah dapat pelajaran yang model ahlu sunnah wal jamaah. Islam yang dari sejak zaman Nabi ya begitu itu. Tahu-tahu si Al-Jubai menyimpang jadi Jabariyah, sembarang-barang takdir, sembarang-barang takdir, lapo kon nyolong takdir, lapo kon kumpul kebo takdir, sembarang-barang ngono. Itu kumpul kebo itu salah. Kalau katakan itu takdir, kau alamatkan kesalahan itu kepada Allah. Kamu kira Allah itu kayak mirip-mirip tempat sampah, semua kesalahan dibuat nang kono ngawur zaman. Nah, tentu paham begini itu menyimpang. Sebab kalau menurut Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun yang kau dapatkan, sukses, api, ojo diklaim aku, ojo. Yakinilah itu pertolongan hidayah teko Gusti Allah. Dan kalau kamu salah, katakan salahmu dhewe. Dadi wonge gentle, Mas. Ora kok salah sing disalahne wong liya. Lakoni karepmu dhewe ra ngakoni salah. Nah, Jabariyah niku ajarane sembarang-barang Gusti Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka Imam Asy'ari yang sebelum ngaji ke Syekh Al-Jubai sudah berkeyakinan dari Imam Syafi'i, ahlu sunnah wal jamaah, maka Imam Asy'ari harus menyatakan kamu salah, kan begitu. Wasil bin Atok berubah jadi Mu'tazilah. Imam Asy'ari tegas kamu salah. Nah, Imam Asy'ari ini konteksnya sebagai kader bermadhab Syafi'i punya kewajiban jogo ahlu sunnah wal jamaah. Kalau menyatakan ini salah, jangan Imam Asy'ari dituduh membuat permusuhan. Jangan Imam Asy'ari kau tuduh membuat perpecahan. Dan meskipun Syekh Jubai itu gurunya wong salah, Mas. Meskipun Syekh Wasil atau gurunya wong salah, ya tetap diterangkan supaya umat nggak ikut yang salah, jangan ikuti. Lalu Imam Asy'ari menyatakan, hai masyarakat, saksikan hari ini saya melepaskan diri dari ajaran guru ini seperti saya melepas baju ini. Ketika itu seperti itu. Itu jangan diarani Imam Asy'ari kurang ajar wani karo gurune. Aja diarani Imam Asy'ari kurang ajar wani melepaskan diri dari gurune, aja ngono, Mas. Itu konteksnya Imam Asy'ari wajib menjaga ajaran yang diwarisi dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diwarisi dari Imam Malik. Imam Malik diwarisi dari Imam Nafi'. Imam Nafi' diwarisi dari Abdullah bin Umar, dari Kanjeng Nabi. Ini yang harus dijaga. Tapi sing gak seneng Asy'ari kurang ajar wani karo gurune, Asy'ari kurang ajar nentang dawe gurune, kan perkara. Jadi maunya ulama itu menjaga kebenaran, tapi oleh orang yang nggak seneng diarani ngono kuwi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham ta niki jamaah niki nggih? Jadi ojo gampang-gampang katun kok sampean malih membenci gurumu dhewe. Sampean malah ikut salah paham mungsuhi kiaimu dhewe. Katut ngeten niki. Ojo. Kula para rawuh kok ana wong berfatwa
mari Jumatan wajib sholat duhur. Ya kula luruskan, nggak ada itu. Quran menyuruh fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai sholat Jumatan buyar nyambut gawe maneh. Quran ngongkon buyar, nggak ngongkon sholat duhur. Nah ibadah nggak ada perintah, itu namanya bid'ah. Ya kita luruskan toh. Nggih napa nggih? Dalam hadis Bukhari, maqala wa mataqadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ba'dal Jum'ah. Nabi itu setelah Jumatan orang malah sholat duhur, tapi sekiranya tadi belum sempat istirahat tidur, setelah Jumatan Nabi tidur qailulah. Kalau tadi belum sempat makan siang, setelah Jumatan Nabi makan siang, bukan malah sholat zuhur. Nah, ketika ada yang menyimpang lalu kami terangkan, itu bukan kami melawan orang itu, menyerang orang itu, memusuhi orang itu, bikin permusuhan, bikin perpecahan, boten. Ya memang tugas kami menjelaskan iki bener, iki nggak bener gitu loh. Wah, sakniki niki repot. Kita meneng mungkin umat jadi salah. Kita menyuarakan kebenaran dituduh memecah belah, lah repot angen ini. Muga-muga sampean enggak termasuk yang salah paham ngoten niku. Lah nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus ketika teng YouTube ada orang tawaf di Tarim, bikin Ka'bah-Ka'bahan macam-macam. Ya kami terangkan bahwa kalau itu dianggap haji beneran, kalau itu dianggap umroh beneran, kalau itu dianggap manasik beneran, dan diyakini bisa mengukurkan kewajiban haji sebagai rukun Islam, maka pendapat itu sesat, ajaran itu sesat. Dari dulu menurut Quran Sunnah yang dipraktekkan Nabi, wukuf itu ya di Arafah, ngelempar jumrah ya di Mina, lah ngoten dah. Bayar dam ya di Mekah sana, di tanah haram. Tawaf ya di sekeliling Ka'bah, Ka'bah itu Mekah, bukan di kota lain. Saine Safa Marwah di Masjidil Haram situ, nggak di mana-mana. Itu Quran Sunnah dan seluruh umat Islam dari dulu ya seperti itu. Ketika ada yang aneh-aneh ya harus kami luruskan. Dan ketika kami meluruskan, ojo diarani kami itu ngajak permusuhan. Wong sing gawe kesesatan ora mau tuduh permusuhan. Lah yang meluruskan malah mau tuduh gawe permusuhan, kok aneh. Hati-hati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus nyun sewu, dari dulu kula biasa meluruskan nyun sewu, ono gak kunut gak apa-apa, tapi kunut itu sunnah. Dalile nggih Sahih Bukhari. Sing ra bener iki kowe ra kunut terus ngarani kunut ra enek dalile. Lek ora kunut apa Mas ra kunut selak kesusu ra apa-apa pancen ora wajib. Yang apa Mas ra kunut rapal ya ora apa-apa pancen ora wajib. Lah nggih ta? Apa Mas ra kunut nggih sengaja pancen ora wajib ya oleh. Subuh ya tetap sah. Nah yang jadi perkara iku gak kunut lalu bilang kunut bid'ah, gak kunut lalu bilang kunut gak ono hadise. Terus saya bersuara kunut hadise Sahih Bukhari Mas nomor 1001. Apakah Rasulullah membaca kunut dalam sholat subuh hai Anas? Anas menjawab na'am ba'dar ruku. Iya, Kanjeng Nabi kunut setelah bangun dari ruku. Di Tarjih Muhammadiyah halaman 82 juga difatwakan mensunahkan kunut subuh.
Nah, dari kalimat saya terus ada yang merasa diserang, ada yang merasa direaksi, lalu Marzuki kaku, Marzuki keras, suka bikin. Nah, kita yang mboten ngafir-ngafir nih tiyang, mboten menyesat-nyesatkan tiyang, namun pengen ngomong apa adanya yang nggak benar diluruskan ngoten. Yang sing bid'ah nih nggak kamu tuduh memecah belah, lalu yang meluruskan hanya ada pihak yang kesinggung gitu tok, sudah diarani memecah belah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Intinya ngoten niku, jadi bedakan antara tugas ulama kiai memberi pencerahan, menjaga ajaran, menjaga akidah, menjaga umat supaya tidak ikut yang keliru. Itu sebatas wajib menjaga. Dan nggak ada permusuhan, wong kalau ketemu ya diakrabi. Yo nggak pernah mengkafir-kafirkan, yo nggak pernah ngamplengi, lah gitu. Lalu nyun sewu masalah hadis wawu, ulama biasa dawuh, jangan ikuti ini perawinya tukang maksiat. Bahwa orang itu tukang maksiat, lek diomongin kan ngerasani. Tapi lek nggak diomong nih bahwa perawi ini tukang maksiat, engkau umat mengikuti riwayat hadisnya. Ngerti lho? Bagi ulama mending joko agomone daripada harus menengai menjaga ben nggak ngerasani wong kuwi. Ulama pilih dawuh jangan ikuti, kuwi nggak bener. Terang-terangan ulama. Jangan ikuti, kuwi sesat, ngoten ulama. Napa permusuhan? Mboten. Njogo supaya umat tetap bener. Lelek ngoten niku muarani dosa, Imam Bukhari ya tukang dosa lan. Wong Imam Bukhari sering dawuh hadis ini nggak bisa diterima, perawinya berbohong ini. Hadis ini nggak bisa diterima, perawinya ikut aliran sesat. Biasa kok hadis Bukhari ngoten niku. Imam Bukhari ngoten niku biasa. Napa Imam Bukhari menfitnah? Mboten. Imam Bukhari bilang ngono pancen ono data, pancen ono fakta. Ngoten. Apa enggak menyerang? Mboten. Ben umat enggak mengikuti. Sebab kalau itu diikuti mboten selamat. Wong Quran iki dawuh fatabayyanu. Berita apapun nggak boleh ditelan mentah-mentah, harus harus dikonfirmasi, harus dilacak kebenarannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, nyun sewu, yang paling repot para rawuh ketika kesalahan atau kebatilan itu sudah menghegemoni. Dan kalau kita menyuarakan kebenaran yang berlawan dan dengan itu, seakan nabrak tembok besar menentang arus. Itu berat para rawuh. Cuma dari dulu ulama-ulama itu rata-rata kendel-kendel. Wis enggak peduli apapun resikonya, bener ya bener, salah ya salah. Dari dulu begitu karakter ulama. Maka Imam Ghazali atau di penjara nggak masalah demi mengatakan yang sebenarnya. Imam Ahmad bin Hanbal ya di penjara. Murid topnya Imam Syafi'i, Imam Buaiti yang menulis kitab Al-Bahr itu juga di penjara. Nggak masalah. Imam Hanafi dihajar dan tetap memegangi kebenaran. Mbah Hasyim Asy'ari dikongkon tunduk neng matahari karo Jepang.
jam 9 atau 10 pagi menolak, pilih di penjara. Hamka, biyen tokoh MUI Indonesia juga di penjara. Nah, benar itu benar, meskipun orangnya orang lemah, kalah di penjara, tetap benar. Benar tetap benar, meskipun pengikutnya kecil, karena nggak punya kemampuan menviralkan. Benar itu bukan berarti lek viral terus benar, mboten. Halo, dalam bahasa Jawa istilah salah tapi kaprah tapi salah itu ada. Kaprah belum tentu benar, bisa jadi kaprah tapi salah. Nah, kiai meneruskan ulama benar-benar, meskipun nggak populer. Salah ya salah, meskipun apa? Meskipun populer. Nyun sewu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam madhab Syafi'i difatwakan adzan sebelum adzan subuh itu sunnah. Hadisnya Sahih Muslim. Meskipun di sini nggak populer, lek kate adzan dhisik jam 3 misalnya, engko jam 4 adzan subuh maneh wis dicap kuwi dudu NU kan ngono. Nggih. Tapi kiai-kiai madhab Syafi'i tetap mengatakan kuwi sunnah. Cuma ben ora dadi fitnah, kalau ingin adzan 2 kali, sosialisasi dulu. Ngerti lho? Dibahsul masailkan di NU, lalu NU resmi menfatwakan sunnah adzan pertama untuk gugah-gugah, kan ngono. Terus mari ngono, sosialisasi ke ranting-ranting, ke masjid-masjid, masuk kurikulum MI. Wong podo ngerti lek kuwi sunnah, baru dilakoni, mboten dadi fitnah. Terus nyun sewu disepakati jarake ojo cedek-cedek karo adzan subuh. Lek subuh jam 4 kurang seperempat, lalu adzan pertama mok gawe 10 menit sebelumnya, banyak wong ngira kuwi adzan subuh, akhirnya dadi fitnah. Selak budal neng pasar krungu adzan pertama ndang salat budal neng pasar, pas melaku budal neng pasar krungu adzan maneh. Lah disepakati pisan apa jarak setengah jam. Kalau Mekah Madinah jarak 1 jam. Wong padha ngerti lek kuwi dudu adzan subuh, kuwi adzan pertama, dan dari dulu begitu. Jadi bagi kiai bener itu ya bener, meskipun nggak populer. Salah ya salah, meskipun populer ya tetap salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada kelompok-kelompok tertentu dalam hal polemik nasab misalnya, yang mereka lakukan bukan pembuktian, yang mereka lakukan bukan mencari bukti kebenaran, tapi yang mereka lakukan ngundang wong top, kilo boloku wong top. Yang mereka lakukan sowan kepada orang top, yang orang top itu nggak ngerti permasalahan juga. Lalu orang top itu diminta dawuh, kilo sing dawuh aku wong top itu loh. Nah itu namanya nyun sewu menframing, golek bolo. Sekali lagi benar tetap benar, meskipun nggak didukung orang top. Sing kapan niku kula matur, enek ulama top dawuh iki haram, katanya mengandung apalah ya, mungkin apa sianida nopo-nopo dianggap haram, tapi katanya. Nah sing dawuh ulama besar
aqua jamek haram, katanya mengandung apa misalnya? Aqua haram, katanya mengandung apa? Sing dawuh ulama besar. Terus iki guru SMP, guru kimia, sebelum menyatakan halal atau haram, dia bawa ke lab, diberi cairan kimia untuk memisahkan semua unsurnya. Ternyata nggak ada unsur yang diduga haram itu tadi. Berkali-kali di lab nggak ada. Lalu guru kimia ini menyatakan ini tidak haram. Bukan berdasar jubah, bukan berdasar framing dawuhnya orang top, tapi berdasar fakta. Yang namanya benar tetap benar, Mas, sekalipun yang dawuh hanya guru SMP. Yang namanya salah ya tetap salah, sekalipun yang dawuh syekh. Halo, lah maunya kita kebenaran itu ya begitu. Arkun dalam teori kebenaran ya, hasil penelitian seorang dokter itu tidak dijamin 100% benar. Kenapa? Karena ada unsur sungkan, ada unsur subjektivitas. Si promovendus calon dokter ini kan ada promotor, ada pembimbing. Namanya mahasiswa kayaknya pengen lulus toh. Itu meskipun penelitiannya berkali-kali diulang, dianalisa, hasilnya A, tapi hasil A itu menyinggung profesor pembimbingnya. Profesor pembimbingnya dawuh ojo A, nggak lulus loh kon. Kira-kira nekat apa pengen lulus ini? Pengen lulus dah. Bisa jadi disertasi itu prosesnya seperti itu juga. Tidak 100% benar. Nah, 1-2 orang yang gagal jadi dokter belum tentu salah. Justru karena benar itulah dia gagal diresmikan jadi dokter, karena penelitiannya berseberangan dengan promotornya. Ngerti nggih? Benar itu benar, meskipun nggak didukung kekuatan formal. Salah ya tetap salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, para jamaah menghadapi situasi seperti ini, ada kasus hukum niki salah, tapi lek niki mengke kebongkar nyampluk pirang-pirang, Mas. Apa nyampluk, nyangkut sana sini, bupatinya kena, kiainya ini juga kena. Kalau sampai ini nanti kalah di pengadilan, akhirnya rame-rame bupatinya mendukung ini, tokoh-tokohnya mendukung ini, mengundang dawanya wong top mendukung ini. Yang orang top itu juga nggak tahu permasalahan di lapangan. Kepengennya sak kabupaten lo kami yang benar, kabeh pendapatnya koyok ngene. Itu nggak jamin benar. Dan besok makane neng akhirat seonok pengadilan maneh. Sebab apa? Di dunia ada pengadilan abal-abal, makanya hisab harus ada, amal ditimbang harus ada, pengadilan sejati harus ada, maliki yaumiddin. Di sanalah lek bener ya bener, apa
lek salah ya salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, orang benar di NU atau di Muhammadiyah, tapi wong bener iki krana kuwenceng gak disenengi terus dikeluarkan. Wong iki bener ya tetap bener, meskipun secara organisasi cacat. Orang itu nggak layak itu di organisasi aja nggak diterima, dibuang itu. Lalu tempo hari ada orang membuat framing, pengurus dari organisasi ini itu dulu pengurus NU yang dibuang, jadi ular di NU. Nah, si umat masyarakat harus tetap jernih. Sakjane sing bener sopo, sakjane sing salah sopo, sakjane sing membuat fitnah iku sopo. Kudu jernih merora. Lek mboten sekali-kali ikut-ikut mendukung kebatilan, ikut-ikut mendukung kedoliman. Lek ikut ngonten ya melok sasar. Wong Qur'an ile dawuh wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu condong didilu nggak oleh pada pihak-pihak yang dolim. Ini nggak termasuk yang dolim, mekur condong nundai lo rauleh. Apa maneh dukung, apa maneh mbolo, apa maneh melok dolim. Ojo condong sedikit pun pada orang-orang yang dolim. Konku kena genin rokok. Fatamassakumun nar. Nonton niku. Kulo cerita sekedik ketika di organisasi. Karena pinternya kelompok tertentu ngelobi sini. Dan Bayi Sepuh juga nggak tahu banyak tentang kondisi real yang sebenarnya ngenderek mawon yo. Nah kula piyambak sebagai Joko Adab, kula mboten purun memperalat Bayi Sepuh jadi alat saya untuk mendukung kebenaran saya. Mboten saya para rawuh Ki Sepuh diendeng-endeng gawe dukung awak niki. Kalaupun akhirnya sama dengan kita yo alhamdulillah. Kalaupun akhirnya tetap menganggap kami dianggap salah, wis monggo. Tapi yang kami lakukan kula mboten purun derek ngelobi ngoten niku. Wong Ki Sepuh kok jadi alat mendukung kepentingannya. Walhasil akhirnya kelompok ini menganggap begini, saya dan beberapa orang di pengurus PW tetap pada keyakinan ini, dan memang yang ngono tenan. Nah, satu sisi kami harus menjaga Bayi Sepuh, satu sisi kami nggak mau mengingkari kebenaran. Pilihannya ya sudah terpental nggak apa-apa. Nah ngoten niku, paham nggih? Nah jenengan harus jadi wong-wong yang dalam memegangi kebenaran ngoten niku. Kalau winginane kula ngaos teng pondok cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari kitab niku. Terus ada orang bertanya, alama banaita amrok Syekh Abdul Qadir, kamu bangun thariqahmu itu atas dasar prinsip apa? Atas pondasi apa kau bangun thariqah Qadiriyah? Jawabnya Syekh Abdul Qadir alas sidqi. Kami bangun thariqah ini berdasarkan prinsip kejujuran. Apa adanya. Enggak gelem munafik-munafikan. Enggak gelem nggak gelem modus-modusan, nggak gelem kamu
apa kamlo apa kamuflase. Wis pokoke pengen mung apa ono nih. Kami bangun di atas kejujuran. Lek awam yo awam, nggak usah dandan kaya ulama gede. Lek pancen keturunan Nabi monggo, tapi lek duduk keturunan Nabi ra usah ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Nek duduk ulama ra usah berdandan kaya berlagak kaya ulama. Prinsip thariqah Qadiriyah, pengikut murid thariqah Qadiriyah niku didasarkan pada prinsip kejujuran. Teng Malang nih misalipun nyun sewu, yang mokoi thariqah Qadiriyah gading sosok Kiai Rohman mursyid thariqah nggih kelamben biasa mawon. Kami bukan ulama besar, pantas kami kelamben ya wis ngene iki ae. Sakniki diganti Gus Ulul, sampun dadi mursyid nggih tetep kelambene biasa mawon, tampile nggih biasa mawon. Terus Gus Fuad niku malah ngomong lari-lari teng kafe-kafe niku. Dibukane kafe karo golek rezeki didik-didik dodol kopi, tapi lari-lari dijak zikiran. Ngoten niku. Tampil apa adanya. Sementara beberapa thariqah yang mungkin di luar Qadiriyah, di luar Mu'tabarah Nahdiyah, niku durung beto alim wis cobae wis pol-polan. Tampile wis pol-polan kaya ulama besar. Nah, thariqah Qadiriyah mboten purun. Tampil yang abal-abal. Tampil yang modus. Pengen dadi wong ini opo napa? Opo anane mawon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Zaman tingali pun kiai-kiai pondok ploso ewon mas ngono dandanane biasa kabeh. Biyen Gusmi dandanane nggih biasa mawon, sarungan, klamben, kopian. Teng Lirboyo Mbah Warmansur dandane nggih biasa mawon. Sementara kadang kelompok liya ribet karo ribet karo gayane. Dan itu benar-benar jadi rahmat bagi umat. Ketika kiai itu biasa-biasa mawon, sampai arek embongan yang punya problem itu loh mas, sowan takon niku gak izin, gak sungkan. Polai kiai ini nggih biasa-biasa mawon. Coba misalnya koyok kulong ini coba nembentino, zaman kate salaman wedi mas. Nenek kate salam di sowan wedi takon ya gak wani mas. Ketika takon gak wani, saman terpaksa takon kepada orang lain yang belum tentu alim. Takon kepada orang lain yang belum tentu ahlu sunnah wal jamaah. Ngoten niku napa thariqah Qadiriyah ni dibangun berdasarkan prinsip apa? Kejujuran. Tampilnya jujur, gayanya jujur, omongannya jujur, cerita tentang nenek moyangnya juga sejujurnya. Ojo cerita sing aneh-aneh. Nenek moyangku iso ngundurne pesawat, dan itu cerita wong zaman nenek moyangnya lho durung usum pesawat. Lah ngono sing diceritani kok ya percaya gitu. Hah? Barang-barang ilek enggak jujur, konangan-konangan misalnya. Lho niku sing cerita keturunan Sunan Ampel ke-6. Ya enggak masuk akal, Mas. Sekarang dari zamannya Sunan Ampel itu sekitar 600 tahun. Sunan Ampel 14 sekian, sekarang 2000 sekian. Berarti secara global 600 tahun.
600 tahun ngaku keturunan ke-6, berarti per keturunan 100 tahun. Apa ya masuk akal? Dan sak keturunan kacek 100 tahun. Berarti mbokmu nglairne kon, mbokmu umur 100 tahun lagi nglairne kon. Kan mboten realistis dong itu nih. Halo. Apa wontene mawon lah dadi wong niku. Kula diceritani Gus Saikhul Rizal Mululawang niku. Apa ini ku Kiai As'ari biyen angsal baiat dadi mursyid thariqah Qadiriyah langsung saking Mbah Romli Rejoso Jombang, terus diparani dari kelompok nasab tertentu, dikatakan semua thariqah yang tidak sesuai dengan thariqahnya nenek moyang kami batal. Mbah Romli diarani thariqahe batal. Sejak zaman itu sadurunge rame-rame nasab abai Gus Saikhul Rizal ora percaya dengan nasab tertentu ini. Krana kalimate ngoten niku. Halo. Lah wong niku saking Syekh Abdul Qadir Al Jilani dan dia keturunan Nabi juga. Yang Syadziliyah dari Abil Hasan Asy-Syadzili, yang Naksabandiyah dari Syekh Ahmad Bahauddin An-Naksabandi. Lah ngono terus diarani batal lho piye karepe. Apalagi ditambahi cerita sing halu terus. Lek melok kene gurune lebih ngetop. Kene gurune apal 7 juta hadis. Lalakare hadis ku ono piro? Ngoten lho. Lang ya. Niku contoh-contoh dibangun di atas framing. Dibangun di atas nuwun sewu branding. Terus pokoknya proyeknya proyek branding, framing, menggiring opini kami yang paling top. Alah mas, konangan barang itu kalau batil tetap kebongkar. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika yang hak itu datang, yang batil, yang abal-abal mesti rungkat, tidak bisa tidak. Sampun niki ngaji dalu niki tentang tugas kiai yang meluruskan, tugas kiai jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya ajaran itu tetap sesuai dengan yang diajarkan sejak zaman Kanjeng Nabi. Tugas kiai menyelamatkan umat, ojo melok kuwi, karena kiai tahu itu menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau ada pihak lain menuduh kiai yang memang tugasnya ngoten niku dituduh memecah belah, dituduh menimbulkan permusuhan, mohon para jamaah ojo ikut alur pemikirannya yang suka nuduh-nuduh niku wau. Jadi menframing tapi menuduh orang lain menframing. Coro zaman biyen maling teriak maling, ojo percaya. Dan alhamdulillah meskipun model kiai-kiai itu kalah di medsos, pancen rapatek medsosan, viral yo kalah viral. Wong ra iso mbayar ning buzzer, yo ra iso muter mesin server. Di medsos kalah adoh, tapi kenyataannya di real di tengah-tengah masyarakat sing ngimami tahlil ya bangsa kiai-kiai niku.
sing imami langgar salat 5 waktu Jumatan nalkin mayit, ngimami salat mayit ya bangsa ngene-ngene iki. Ana bangsa kono ngedusi mayit. Halo. Real umat itu tetap bersama kiai-kiai itu meskipun kalah di itulah mas kebenaran. Ya bara sing telaten nyemai Quran teng langgar ya tetep bolo-bolo ngene iki. Sing tetep telaten mulang fikih Aqidatul Awam ya tetep bolo-bolo ngene iki. Mungkin masyarakat anak badhe lahiran napa-napa njaluk suwuk ya tetep teng bolo-bolo ngene iki meskipun enggak muncul teng medsos. Jadi ojo nemen-nemen patokan karo medsos terkecuali kalau nun sewu memang real diunggah oleh orang yang amanah terus gak adik diedit-edit, kecuali kalaupun edit beberapa kalimat pengulangan yang kurang perlu biar durasi waktunya enggak terlalu panjang, enggak mengurangi makna. Monggo kalau itu baik-baik. Pun niki mawon muga-muga tetap di dalam jalan kebenaran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina fi man hadain wa afina fi man afain wa tawallana fi man tawallain wa barik lana fi ma a'tain wa qina syarra ma qadain. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an wa najjina minan nar bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannah ma'al Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.